Bagi kebanyakan dari kita, tanggal 1 Januari lebih kita kenal sebagai perayaan Tahun Baru atau Hari Perdamaian Sedunia. Namun, pernahkah Anda menyadari bahwa di balik riuhnya kembang api, Gereja Katolik justru mengajak kita berhenti sejenak untuk merayakan sesuatu yang sangat mendalam. Setiap tanggal 1 Januari, kita merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria Bunda Allah. Sebuah gelar yang mungkin terdengar biasa di telinga kita sekarang. Tapi, tahukah Anda, gelar ini dulunya memicu perdebatan hebat yang hampir memecah belah gereja. Hari raya ini adalah salah satu perayaan Maria yang paling kuno. Gereja menempatkannya di tanggal 1 Januari bukan tanpa alasan. Ada 3 makna besar yang ingin disampaikan. Pertama, tentu saja merayakan gelar Theotokos atau Maria Bunda Allah. Sederhananya begini, jika kita mengakui Yesus adalah Allah dan Maria adalah ibu Yesus, maka secara logis Maria adalah Bunda Allah. Kita tidak bisa memisahkan sisi kemanusiaan Yesus dari keilahiannya. Kedua, hari ini juga menjaga kebenaran tentang siapa Yesus. Gereja ingin menegaskan bahwa Yesus itu sungguh manusia, lahir dari rahim seorang ibu, tetapi ia juga sungguh Allah karena dikandung dari Roh Kudus. Dan yang ketiga, hari ini juga menutup oktav Natal atau hari ke-8 setelah kelahiran Yesus. Dalam tradisi Yahudi, hari ke-8 adalah momen penting saat seorang bayi diberi nama dan disunat. Jadi, kita memulai tahun baru dengan menatap wajah Maria yang sedang menggendong Sang Raja Damai. Namun, perjalanan menuju kesepakatan gelar Bunda Allah ini sangat panjang dan penuh drama. Kita harus kembali ke abad ke-5 di mana perdebatan antara dua tokoh besar, Nestorius dan Cyrillus. Mari kita lihat dari sisi Nestorius. Beliau adalah Patriark Konstantinopel, seorang pengkhotbah yang sangat disegani. Niatnya sebenarnya baik. Ia ingin menjaga kemuliaan Tuhan. Logikanya, bagaimana mungkin Tuhan yang menciptakan alam semesta bisa menjadi bayi yang lemah dan menyusu? Karena itu, Nestorius menolak gelar Theotokos. Ia lebih setuju Maria disebut Christotokos atau Bunda Kristus. Baginya, Maria hanyalah ibu dari kemanusiaan Yesus, bukan ibu dari keilahiannya. Namun, Cyrillus dari Alexandria memiliki pandangan yang berbeda. Cyrillus berargumen bahwa jika kita memisahkan kemanusiaan Yesus dari keilahiannya, maka pengorbanan Yesus di kayu salib tidak akan punya kuasa untuk menebus dosa dunia. Hanya karena Yesus adalah satu pribadi yang utuh, Allah sekaligus manusia, maka penebusan itu menjadi sah. Cyrillus memberikan perumpamaan yang indah. Bayangkan sebatang besi yang dibakar api hingga memerah. Besi dan api itu menyatu. Jika Anda memukul besi itu, Anda juga memukul apinya. Begitulah kemanusiaan dan keilahian Yesus, tak terpisahkan. Puncak dari perseteruan Nestorius dan Cyrillus terjadi pada tahun 431 Masehi di Konsili Efesus. Suasananya saat itu sangat tegang, penuh dengan perdebatan, bahkan saling memecat antar kubu. Kubu Cyrillus datang lebih awal dengan rombongan besar, 50-an uskup.
Kelompok pendukung Nestorius dari Antiokhia yang dipimpin oleh Yohanes dari Antiokhia terlambat datang karena jarak jauh dan hambatan perjalanan. Setelah menunggu 15 hari dari jadwal resmi, Cyrillus memutuskan untuk membuka sidang meskipun Yohanes belum tiba. Beberapa hari kemudian, Yohanes dari Antiokhia yang merupakan pendukung Nestorius tiba. Marah karena sidang sudah selesai. Mereka membuat konsili tandingan di penginapan mereka dan memecat balik Cyrillus. Namun, akhirnya gereja menetapkan bahwa Maria adalah benar-benar Theotokos. Menariknya, saat keputusan itu diumumkan, penduduk kota Efesus merayakannya dengan pawai obor sepanjang malam. Ini bukan sekedar kemenangan politik gereja, tapi merupakan sukacita iman umat yang sangat mencintai Bunda Maria. Selama berabad-abad, Nestorius dianggap sebagai musuh besar. Namun, sejarah selalu punya sisi lain. Pada tahun 1895, ditemukan sebuah buku kuno yang ditulis oleh Nestorius di masa pengasingannya, The Bazaar of Heraclius. Di buku itu, Nestorius menulis bahwa ia merasa dirinya disalahpahami. Ia tidak bermaksud memecah belah Yesus menjadi dua. Ia hanya kesulitan menemukan istilah bahasa yang tepat saat itu. Dan inilah indahnya perjalanan iman. Setelah 1500 tahun saling tuduh, pada tahun 1994 di bawah kepemimpinan Paus Yohanes Paulus II, Gereja Katolik dan Gereja Assyria Timur menandatangani deklarasi bersama. Mereka mengakui bahwa perpecahan di masa lalu lebih disebabkan oleh kesalahpahaman bahasa dan istilah. Padahal inti iman mereka tetap sama. Nestorius mungkin bukan santo dalam gereja Katolik, dan gelar Bunda Allah tetaplah dogma yang tak tergoyahkan. Namun, kisah ini mengajarkan kita satu hal, bahwa di balik perdebatan teologi yang keras, seringkali ada niat tulus untuk mencintai Tuhan yang sayangnya terhalang oleh keterbatasan kata-kata manusia. Saudara-saudari yang terkasih, apa hikmahnya bagi kita di zaman modern ini? Gelar Bunda Allah sebenarnya bukan hanya untuk meninggikan Maria, tetapi untuk menjaga identitas Yesus. Ini menegaskan bahwa Allah kita bukanlah Allah yang jauh di atas sana. Ia adalah Allah yang begitu mencintai kita sampai bersedia memiliki seorang ibu, memiliki silsilah, dan merasakan kerentanan hidup manusia. Lalu bagaimana kita menghidupi hari raya ini? Pertama, berdoalah dengan makna baru. Saat kita mendoakan Santa Maria Bunda Allah dalam doa Salam Maria, ingatlah perjuangan iman ribuan tahun di balik kalimat itu. Jangan biarkan doa itu menjadi sekedar rutinitas. Kedua, jadilah Theotokos di dunia nyata. Jika Maria membawa Tuhan ke dunia melalui rahimnya, kita dipanggil membawa Tuhan ke dunia melalui tindakan kita. Jadilah pembawa damai di kantor, di rumah, dan dimanapun kita berada. Mari kita memulai tahun baru dengan merayakan Bunda Allah dengan cara berserah diri. Kita mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi setahun ke depan, tetapi kita tahu bahwa kita berada di bawah perlindungannya dan doa bundanya. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan sejarah iman ini. Jika video ini bermanfaat, silakan bagikan kepada teman atau keluarga
agar kita semua semakin mencintai iman kita. Amin.